semuanya kita tinggal, ya kan? Tiba-tiba sudah besar, tiba-tiba sudah nikah, tiba-tiba sudah punya anak, tiba-tiba sudah punya cucu, tiba-tiba tua, tiba-tiba mati, ya kan? Masya Allah, tiba-tiba semuanya, dan tiba-tiba ini tidak mau selesai. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba nanti kita mati, ya kan? Tapi kenapa namanya Pak Allah malah ibu juga daripada saya belakang dan saya coba sebetulnya ada ini, karena apa namanya masih takut kita. Tapi hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 golongan yang diberikan surga. Maknanya kalau mati sekarang ini ya begitu mudah ya. Yang penting masuk surga. Yang penting dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Taala. Jadi golongan yang pertama itu apa yang mulia, yang diberikan surga itu banyak ada Al-Quran. Orang yang ada hubungannya dengan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian yang menelaah isi kandungan Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang hidup menjadikan Al-Quran sebagai panduannya. Rupanya Al-Quran, orang yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Jangan sampai kita di bulan Ramadan ini agak ada hubungan kita dengan Al-Quran. Ini musibah. Kalau sama-sama di bulan Ramadan saja kita tidak ada hubungan kita dengan Al-Quran, terus bulan Ramadan ini kira-kira Januari, Februari, jauh sekali, ya kan? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, masih ada hari lagi kita upayakan apa? Sambil berbuka, kita baca Al-Quran, malam, siang, sore, Masya Allah. Seandainya waktu itu megang HP itu Pak, digunakan untuk megang Al-Quran, Masya Allah. Orang satu bulan bisa hasil 2 kali, ya kan? Mudah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, yang pertama yaitu orang-orang yang ada hubungannya dengan Al-Quran, dan bahkan nanti syafaat yang terindah, syafaat yang terbesar nanti di akhirat itu Pak, bukan syafaatnya malaikat, bukan syafaatnya Nabi, kalau syafaatnya Nabi bisa berkali Pak, tapi yang paling besar adalah syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena syafaat dari Al-Quran itu yang kita baca juga di dunia, nanti sampai di akhirat Al-Quran itu sendiri memerintahkan kepada kita untuk membacanya lagi. Jadi Al-Quran itu ngomong, silahkan kamu baca Al-Quran yang dulu pagi sore siang malam kamu baca untuk di dunia, sekarang kamu baca lagi. Begitu dibaca dari Alif Lam Mim Dzalikal Kitab La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Setelah derajat kita nanti di surga Allah, ditinggikan sama Allah. Sampai terakhir yang kita baca itu satu huruf itu naik dari kita. Yasin itu satu Yasin sendiri. Alif Lam Mim itu bukan satu huruf tidak, tapi Alif Lam Mim sendiri. Tiga-tiga ternaik terus dia sampai berhenti kita di waktu yang terakhir. Jadi perlu kita ingat supaya kita nanti dihidupkan surga. Kemudian golongan yang kedua yang dimuliakan Allah yang dihidupkan surga adalah orang-orang yang pandai menjaga lidahnya. Orang-orang yang pandai menjaga lidahnya. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Itu yang apa namanya? Yang banyak bersumber itu dari lidah. Bohong, berdusta. Ini kan dari lidah. Mengumpat, mengadu domba, menggibah, sumpah palsu, semuanya dari lidah. Jadi besar uang yang mulia, beratnya kita kalau kita tidak pandai menjaga lidah. Tapi sebaliknya dari lidah yang tak berulang ini padu, ini mudah membuat orang lain itu suka sama kita, itu mudah. Dosa kita bertahun-tahun dengan mengucap
lafaz la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu atau asyhadu anna Muhammadan rasulullah itu mudah bagi Allah Taala mengumpulkan urusan. Ada orang yang umurnya 60 tahun, ya Pak ya, selama 60 tahun itu dia non muslim, kemudian di 60 tahun satu hari, di satu harinya itu ada masuk Islam, maka seluruh dosanya diampuni Allah Taala. Asal cuma mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, cuma ucap itu saja. Kalau seandainya dia kita itu mati langsung masuk surga Allah, itu mudah dari lidah. Dari lidah kita bisa mudah membuat Allah Taala dan Rasulnya senang ridho sama kita. Dari lidah bisa kita banyak mudah kita mencari kawan, pun dari lidah kita juga bisa mudah untuk mencari musuh, mencari kawan. Walaupun tidak keras kata kita bilang, ada orang lewat, ya kan, tidak kenal ngomongnya kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ngomong kita sebut dan ucapan itu pada hadirin Bapak yang dimuliakan Allah. Makanya Masya Allah, amal pahala yang besar mudah dari mulut, begitu juga dosa sudah dari mulut. Dua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, yang dirugikan surga adalah orang-orang yang senang memberikan makan kepada saudara. Nama-namanya seperti dengan nama-namanya seperti apa kasih makan. Rupanya orang yang susah yang gemar undang makan ngasih makan di rumah. Rupanya nanti golongan orang yang semacam ini dirindukan surga. Makanya wali-wali Songo dulu mengajarkan sama orang Jawa dia susah memberikan makan. Seminggu sekali dia paling setidaknya harus ada. Kalau jadi ustaz di Jawa saya orang mas jarang masak istri kita ya. Ada acara Selasana, Senin, Rabuan, Jumatan, ada acara mingguan, Ahad, macam-macam. Dan itu semuanya ya tempat kita kan. Makasih ya Pak atas kedatangannya. Sungguh sangat berterima. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka memberikan makan ini adalah tradisi orang-orang yang soleh. Kebiasaannya Nabi Ibrahim alaihi salam sampai sekarang yang dijadikan saksi dalam agama kita. Nabi Ibrahim termasuk asli yang menyebabkan beliau itu mati. Karena Nabi Ibrahim itu suka memberikan makan. Jarang mau Nabi Ibrahim itu kalau nggak makan itu nggak bisa makan. Jadi jarang mau dan nggak mau makan itu nggak berjamaah. Itu Nabi Ibrahim. Makan sampai misalnya sampai sekarang sunahnya kalau korban kita dibagikan kentang dan dibagikan masak. Jangan sampai masak dulu. Ketika masih mentah bagikan itu kan membutuhkan sosial yang sangat tinggi. Jadi pernah satu ketika Nabi Ibrahim di dalam sama-sama waktu mau makan siang itu cari di sana kemari tidak ada orang di hutan. Yang ada ketika itu serigala, maka dengan jamaah dengan serigala itu karena pentingnya berjamaah. Jadi perlindungan kita perhatikan kalau yang dimuliakan Allah Taala, bersyukurlah kita, senanglah kita. Dihadiri di rumah kita ini sering-sering bermakan. Insya Allah berkah hidup kita dan tak akan dimiskinkan Allah Taala. Walaupun apa-apanya seperti kita berpikir bukan misalnya susu sekarang kita pas hari Jumat, kita pas hari Ahad, ajak buat 3 orang datang ke rumah.
Pasti kita aja kan bukan orang-orang sembarangan, orang-orang ahli sholat, orang-orang di masjid. Soalnya di masjid, nanti ada acara di suasana, ya ada. Ke rumah ada kok, ada orang. Kita kasih makan aja 4 orang kita 5 orang. Oh berkah ini, pasti berkah. Nah kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dimuliakan surga, yang berada di dalam orang yang berpuasa. Berpuasa kita dimuliakan surga. Karena dia ada makhluk setiap saat, apalagi ketika mulai dari sahur sampai nanti buka, itu di siang hari itu juga kita makhluk. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tinggal berdoa, tinggal menghadiri lagi. Belum tentu tahun depan kita masih ada lagi. Belum tentu tahun depan kita masih hidup lagi. Jangan-jangan ini puasa saya yang terakhir. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, kesempatan ini tidak akan berulang, Pak. Tidak akan berulang yang kedua kali. Malam ke-24 tahun 2026 tidak akan berulang lagi, Pak. Kembali daripada lagi. Maka kita perlu kita tambah lagi, Pak, agar kita selesai. Kita berdoa untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan cara kita bersungguh-sungguh lagi, Pak. Rasulullah itu mengajarkan dengan para sahabat kalau sudah dari akhir-akhir bulan Ramadan, Pak, ulama mengatakan disingkat menangnya. Bertanda apa? Bertanda lebih meningkatkan sholatnya, zikirnya, baca Al-Qur'annya dan seterusnya. Sama-sama yang dia, mudah-mudahan Allah Taala selalu memberikan kekuatan kepada saya, kepada kita semua untuk dapat beramal. Dan malam hari ini saya minta maaf karena kan gak ada lagi ya Pak ya. Kemudian kita jumpa lagi tetap ada pada saya. Saya ceritakan suatu nama-nama tadi dua kali ya Pak ya. Mudah-mudahan sesuai dengan awal dan ini hendaknya diterima oleh Allah Taala dan menjadi asbab sebaik kita bersama-sama. Sekali lagi terima kasih dan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.